Men, asik nih, ada situs baru di Toba yang baru diketemukan, dan itu usia berapa kira-kira? Kalau perkiraanku sekitar 2.500 tahun yang lalu. Jadi sekitar 500 SN. Kalau secara budaya kearifan lokal Toba di saat situsnya ditemukan udah pasti opungnya pun kembali lagi. Oh, oke. Memilih mediumnya gitulah. Ya, ya. Ada agama asli, ada agama import ya, ada kepercayaan asli, ada kepercayaan import. Yang asli itu pun juga kepercayaan ada tidak asli itu juga bukan sesuatu yang harus dijadikan mistik ataupun menyeramkan kan. Dan kita tuh udah punya kepercayaan, punya tata cara adat istiadat dan kepercayaan menyembah Tuhannya dengan versinya masing-masing, yang harusnya juga kepercayaan lokal itu, agama lokal juga dihormati. Kalau buat aku sih gitu, dimanapun itu. Kalau Mas Didi enak udah punya keyakinan itu. Pemahamnya aku enggak, Was. Hah? Aku enggak. Oke, begitu ketemu Bos mana? Ya apalagi kok ada orang kotor. Salam damai, salam cahaya. Fix, salam damai, salam cahaya. Salam cahaya. Berapa tahun kita nggak ketemu? 2 tahun ada ya? Ada 2 tahun. Seru. Sibuk apa, Fik? Ini apa namanya? Sejak pandemi awal-awalnya ya menyediakan tempat buat kawan-kawan musisi untuk streaming, nyari duit. Oh, streaming di kafe, di Toba Dream. Toba Dreams. Waktu itu ada cewek siapa ya? Oh, ini Rika ya? Ada Rika Ruslan yang banyak lah, hampir semua genre juga. Siapa aja yang udah masuk juga? Rika Ruslan, Ikang Fauzi, siapa lagi ya? Titi DJ, Ika Nurjana, banyak Mas. Lupa Mas. The Mercies, belum yang Ambon-Ambon, belum yang anak kafe. Dan live streaming semua? Streaming semua. Oh, masih jadi nggak ada penonton sama sekali ya? Nggak ada penonton. Itu proyek buat ininya sendiri, proyeknya Vicky sendiri. Kalau aku sekarang akhirnya sibuk malah sibuk ke budaya. Asik. Keren teman-teman. Kalau orang terpanggil, kalau aku dipanggil. Nah, pertanyaannya adalah sekarang yang manggil siapa? Ya jadi aku waktu ceritanya nerima job dari Kemenparekraf. Oke. Udah eranya Mas Sandi ya? Justru akhir-akhirnya Wisnu Tama. Ya bahwa mau bikin video promo Wonderful Indonesia Toba, tapi yang buat keluar negeri. Nah, karena kan Toba ini sebenarnya kalau untuk wisata yang pada umumnya belum siap sebenarnya. Nggak ada mall, tempat shopping yang modern, penginapan resort itu? Ya, hotel yang network bintang 5 belum ada, rumah sakit internasional belum ada. Ya. Jadi, nah, jenis turis yang bisa menerima kondisi ini sebenarnya turis-turis adventure. Jadi akhirnya dibikin konsep video promonya pun untuk para turis ini, yaitu extreme sport. Ada sepeda downhill, ada kayaking di asahan yang ekstrim gitu loh, ada terjun payung gitu lah ceritanya. Ya udah, akhirnya karena ini adegan berbahaya semua, syutingnya kebanyakan one take gitu ya, yang rawan-rawan semua lah. Akhirnya kearifan lokalnya, Pulau Nuwunnya sangat diperhatikan. Wah, ini kalau udah ngomongin kearifan lokal dan ngomong Pulau Nuwun paling seru nih, sobat saya. Jadi otomatis kita kan memang mesti hormat, mesti memperhatikan, dan ya hormat itulah pada kearifan lokal, dan juga termasuk lebih kepada ya apresiasi terhadap budaya adiluhung, budaya leluhur kita sendiri. Nah, berarti tadi aku masih nempel sama satu hal yang Vicky bilang tadi, terpanggil dan ada yang manggil. Ini siapa, ketua adat atau apa kira-kira? Ya jadi intinya dari situ tim lokasi filmnya mencari sosok lah yang bisa untuk mengayomi ini gitu ya. Bukan masalah percaya nggak percaya, tapi kita menghargai kearifan lokal itu tadi. Oke. Biasalah kalau di Indonesia kalau untuk begini kita musik Pulau Nuwun, bikin sajian di sini apa segala macam gitu kan. Mereka mau cari orangnya karena nggak ngerti total tentang Toba.
Yang singkat ceritanya kayak diarahkan gitu ke satu tempat, yang ternyata di situ emang pusatnya itu suatu komunitas plus pengurus situs baru yang ditemukan di Toba. Oh, asik sih. Men, asik nih ada situs baru di Toba yang baru ditemukan, dan itu usia berapa kira-kira? Kalau perkiraanku sekitar 2.500 tahun yang lalu. Jadi sekitar 500 SM. Itu seumuran sama ini sama Gunung Toba nggak? Gunung Toba Sebelum? 75 setelah lah. Gunung Toba 75.000. Ini baru hebat 2.500. 2.500. Tetap aja sebelum Yesus Iya, lahir. sebelum Yesus. Lahir ya. Jauh sebelum peradaban Jawa inilah. Keren. 2.500 sebelum before Christ ya. 2.500 before Christ. Ditemukannya baru 2010. Kemarin 2010 dan itu dinas arkeologi ya kaitannya ya sama dinas Iya, purbakala sama karena tanahnya dinas kehutanan, jadi koordinasi dengan mereka juga, dengan Pemkap juga mereka. Terus akhirnya ya di Batak tuh kalau namanya udah situs tuh udah pasti ini tempatnya dulu perumahannya salah satu opung yang ada di silsilah kita. Batak kan silsilahnya jelas ya. Oke. Dari saya sampai paling atas namanya Raja Batak. Nah ini situsnya tuh anaknya Raja Batak yang nomor 2 langsung. Sebelum si Singamangaraja ya jauh ya. Jauh itu di bawah. Ini tuh asal mula bener lah. Wiwitannya. Nah ini situsnya yang ditemukan, terus akhirnya intinya gitu. Tadi aku mau bilang kalau udah dibilang situs tuh pasti perumahan salah satu opung ini. Nah ini opung yang duluan lahir berarti yang ditemukan. Nah kalau secara budaya kearifan lokal Toba di saat situsnya ditemukan udah pasti opungnya pun kembali lagi. Oh, oke. Memilih mediumnya gitulah. Ya. Yang secara resmi. Ya. Channelernya. Jadi enaknya di Batak gitu karena silsilahnya jelas. Jadi kalau di sini bahasanya apa ya? Kerauhan tapi bukan itu gitu loh. Ya intinya kita bisa berkomunikasi dengan leluhur itu langsung Melalui channel tersebut kan. karena situsnya sudah ditemukan. Ya. Kalau situsnya belum ditemukan belum susah. Kayak ada aturan, nggak tahu lah aturan di atas gitu. Ya, jadi beliau belum hadir kalau belum ada yang diketemukan gitu ya. So intinya beliau udah membentuk timnya di sini yang untuk mengurus situs ini dan komunitasnya untuk pengetahuan dia yang akan diturunkan lagi. Namanya komunitas Rumah Hela. Rumah Hela. Karena situs ini dulunya namanya Rumah Hela. Oh. Jadi kata rumah itu udah tua juga ya? Iya, rumah. Rumah yang Rumah Hela. Hela tuh ponaka mantu. Ada ceritanya juga kenapa itu, tapi intinya tim anak lokasi film ini nyampe ke situlah, ke komunitas ini dan akhirnya ketemu opung langsung. Disitulah aku dipanggil. Asik. Karena downline ini tadi ya. Iya, karena downline langsung gitu. Dan ngomongin di sana ada sajen, apakah bentuk sajen itu juga mirip-mirip sajen di Jawa nggak? Justru Jawa mengadopsi sana. Karena lebih tua. Secara timeline iya. Di sana istilahnya bukan sajen, namanya ulian. Ulian. Ulian itu dari kata uli itu artinya bersih, jernih, gitu loh. Ulian itu sajen tapi ala Batak ya? Iya. Kita nyebutnya tetap Batak atau apa sih kalau Batak Toba. Batak Toba. Batak Toba. Batak Toba dan situs tersebut adanya di gunung ya? Di Gunung Pusuk Buhit. Kalau itu memang udah sejarah lama, itu dikenal sebagai gunungnya sakral orang Batak lah. Gunung Pusuk. Tapi kan sesakral apa kita nggak tahu. Selama ini kita taunya tuh ya mistik-mistik gitu-gitu. Jadi konotasinya selalu negatif. Termasuk aku sendiri takut kalau ke sana gitu. Dulu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin apa namanya? Sakral itu kan sebenarnya malah kalau buat aku sih menjadi menarik karena pasti itu tempat yang suci, yang disucikan, yang dihormati gitu kan. Ya, tapi kalau orang awam jadinya orang kaum gereja gitu kan. Udah pasti itu penyembahan berhala, setan-setan gitu lah. Mau nggak mau ke situ ya. Kadang gue mikir kalau itu dibilang setan berarti opung kalian setan gitu. Nah itu bicara ini akhirnya beloknya ke ini masalah
ada agama asli, ada agama import ya, ada kepercayaan asli, ada kepercayaan import. Nah ini yang juga kalau buat aku pribadi lebih sebenarnya akan sangat menarik apabila masyarakat umum tuh tahu bahwa yang asli itu pun juga kepercayaan ada tidak asli itu juga bukan sesuatu yang harus dijadikan mistik ataupun menyeramkan kan. Dan kita tuh udah punya kepercayaan, punya tata cara adat istiadat dan kepercayaan menyembah Tuhannya dengan versinya masing-masing yang harusnya juga kepercayaan lokal itu, agama lokal juga dihormati. Kalau buat aku sih gitu, dimanapun itu. Kalau Mas Dibi enak udah punya keyakinan itu. Pemahamnya aku enggak, Was. Aku enggak. Makanya begitu ketemu ke sana, ya apalagi kok ada orang kemasukan terus ngaku apa segala macam gini. Di mana aku kan latar belakang Kristen gitu ya. Waduh, apaan nih? Wah, bergejolak lah, Mas. Iya. Tapi makanya aku butuh hampir sebulan lebih untuk memastikan tuning. Yes, this is right. This is from God. Nyetem ya. Nyetemnya sebulan lama, ya. Mas. Ya gimana lah, kita penuh dogma macam-macam kan. Ya. Dan itu mungkin 90% orang Indonesia. Seperti Vicky yang kemarin Jadi proses ini juga nggak cepet sih menurut aku. Sobat, bahwa kita bisa menyampaikan sesuatu alih pengetahuan kepada orang lain untuk menjadi sama persepsinya melihat sebuah kepercayaan ataupun adat istiadat lokal. Karena sekian tahun pula kita di dekade ya kita digerus sama kebudayaan asing yang sangat sangat pandai dalam promosinya gitu kan. Betul. Apapun promosinya, apapun bentuknya, apakah itu ya gitulah dengan 72 bidadarinya ataupun dengan segala macam iming-imingnya ataupun itu memang ya kita juga harus sabar untuk menjadi proses saling menghormati. Itu butuh waktu kalau buat aku. Menghormati kepercayaan adat itu juga butuh mereka sendiri juga masuk kita kan butuh waktu. Betul. Ini kayak sama kayak aku dulu pernah punya satu pengalaman nih Fik. Udah jenuh di mana namanya di satu perjalanan ritual agamaku gitu ya. Terus dengan begitu masuk injek lagi pulang dari 40 hari atau 39 hari di luar gitu di perjalanan haji. Nah terus aku tuh sampai Cengkareng itu begitu ngelihat orang saat itu ya, orang ya sama kayak keluargaku, sama kayak istriku semuanya tidak berbaju ala Timur Tengah. Jadi wah berasa banget masuk Indonesia tuh gitu kan. Itu tahun 90-an aku pulang dari haji dan lega, wah sampai Indonesia. Terus orang-orangnya nggak tidak berkostum gitu. Iya, tidak berkostum Timur Tengah. Menghakimi. Iya, tidak menghakimi dan sangat santai dan sangat berasa Indonesia karena cuek, maksudnya di sana kayaknya penuh dikit-dikit gitu pas di perjalanan selama hari. Jadi ini kok kayak nggak gue banget, nggak kayak Indonesia banget. Begitu pulang, wah asik Indonesia nih sampai sekarang gitu. Tapi begitu sekarang aku yang udah sekarang tinggal di Jogja nih, mau masuk ke desa manapun suasananya malah jadi kayak lagi umroh atau naik haji. Nggak, bajunya pun kostumnya udah kostum rata-rata kostum ini semua kan, kostum Timur Tengah. Oh iya. Nah pada waktu aku ngalamin ini sekarang di desa-desa di sini, jadi aku mikir ini Tuhannya udah ganti atau kitab suci yang ganti. Bedanya deket loh, dari tahun 90-an, 2000-an masih gitu. Teman-teman SMA, teman-teman apa kan dulu bajunya Indonesia, begitu sekarang bajunya udah baju Middle East gitu. Nah itu buat aku memang itu sebuah keterampilan sih. Apakah keterampilan para penjajah agamanya atau apa ya, buat aku ya menarik. Semuanya pasti butuh proses, sampai ke titik ini pun ada proses. Pasti untuk kita menjadi saling menghormati. Bukannya aku tidak setuju dengan style seperti itu, tapi style saling menghormati itu jauh lebih penting gitu. Jadi menghormati tanpa ada iming-iming neraka, ditakutin neraka atau diiming-imingin surga. Nah terus balik lagi ke situs itu, kira-kira pemerintah udah ini ya udah sudah, dan plannya. Karena begitu ditemukan satu langsung ditemukan lagi situs keduanya, anaknya berantai dan terus banyak akhirnya berantai. Situs-situs utamanya akhirnya baru diresmikan tanggal udah dibangun semua lah ya. Biayanya juga lumayan. Tanggal 5 Juli bulan lalu 2021
diresmikan Bapak Menteri Pariwisata kita Pak Sandi Uno dan Juli. Iya. Oh, baru ya. Asik. Ya, dan bupatinya juga Asik. meresmikan, dari Badan Otorita Danau Toba juga meresmikan, ikut tanda tangan semua. Asik. Wah, ikut senang. Jadi enak sekarang ngeling banget antara pemerintah daerah, pemerintah pusat pariwisatanya dengan komunitas masyarakatnya dan leluhur. Oke. Saling komunikasi. Nah, apa ya respon ataupun tanggapan pemerintah pusat terhadap ada link komunikasi dengan leluhur itu gimana tuh? Nah, itulah. Apa mereka percaya gitu dengan hal lucu tersebut? Mas, menteri yang kemarin enggak. Karena bupatinya juga begitu. Ganti. Dahsyat. We are not alone sebenarnya kan memang. Yes. Jadi ya, Someone is watching us. keren. Nah dari Vicky sekarang ada pesan apa nih buat anak muda? Ya pesannya karena kalau dari pengalamanku, aku sendiri yang takut, nggak biasa dengan apa sih ini leluhur, apa orang mati kok mesti apa ya dihormati segala macem. Ternyata konsepnya beda, dan di satu bulan proses aku untuk menyelidiki ini, untuk memutuskan yes or no, ya pertanyaan itu umum aku tanyain, loh ini menentang agama nggak, hubungannya sama Yesus apa, jujur aja yang paling penting kan itu. Terus Sama Muhammad? Nabi hubungannya sama Muhammad apa, terus hubungannya sama dengan Nusantara yang lain apa, dan itu terjawab semua Mas. Bukan hanya terjawab dengan memuaskan, bahkan bisa bersama-sama melahirkan karya bareng. Keren. Asik. Jadi parbinotoan, kalau bahasa Batak parbinotoan, kalau bahasa Indonesia tuh pengetahuan. Oke. Yang dikasih dari mereka itu nggak bisa gitu aja, mesti dijadikan karya, dijawantahkan ke jadi karya, entah apapun itu. Kalau dalam di sana kan banyak ya, ada yang ke arsitek, ada yang ke politik, ada yang kalau aku kebetulan ke musik. Dan musik jadi itu musiknya Kayak harus manifest lah ya. harus termanifest nyata. Dan bukan hanya itu aja, Opung harus memastikan karya-karya kita ini mesti bermanfaat bagi sekitarnya. Ibarat buah pohon gitu loh. Inilah buahmu. Nah, akhirnya dari selama berproses itu, gila ini mah ajaran Yesus semua, nggak ada bedanya, di mana jeleknya gitu loh. Sama aja ya. Isinya, esensinya ya. Justru ini lebih membuat kita makin ngedekatkan kita sama Tuhan. Itulah esensi leluhur gitu loh. Ibaratnya kita anak-anaknya dititipin sama Tuhan, ya tanggung jawab lo dong ngebalikin kita ke Tuhan. Ya. Ibaratnya gitu, itu yang aku dapat banget. Makanya langsung aku apa ya, ini baru Batak nih men. Gimana dengan yang lain? Ya. Itulah salah satu alasan aku sekarang di Jogja Mas. Karena ternyata ini bukan hanya ngomongin family sendiri, ini udah isu Nusantara yang ternyata aku tahu namanya Nuswantara. Nuswan pakai W. Iya. Akhirnya ya ketemu leluhur yang lain juga lah, yang di selatan, yang Semar dan lain-lainnya, dan mengkoordinasikan sesuatu di sini untuk Nuswantara. Oke. Ini ada yang di Bugis juga kan? Iya. Belum ke daerah timur, belum ke daerah ya kan Sulawesi, belum Kalimantan. Yang ternyata beda sendiri deh konsepnya. Bener-bener kita boleh ngimport, tapi kayaknya esensinya jangan sampai kita import gitu loh. Bagaimanapun kita tetap anak-anaknya orang-orang Nuswantara ini. Secara bloodline DNA itu ternyata ngaruh Mas. Dan itu pun jauh sebelum import itu masuk, itu sudah ada benar. Seperti yang aku omongin tadi kan, sebenarnya kita udah punya sesuatu. Ya sudah surga. Cuman masalahnya yang di sini dulu, aku jadi nggak mau ngakim yang import Mas. Ya. Kenapa impor masuk? Di sini banyak anak bandel. Okay. Akhirnya susah diselamatkan, masuklah yang import ini mendingan lah. Akhirnya masih ada nyamper ke Tuhan. Nah sekarang pun masih banyak anak bandel masuk kan. Yang teriak-teriak, yang masuk lewat partai, masuk lewat politik, lewat segala macam. Ya kebandelan tuh masuk lewat manapun. Nah, kalau ditanya lagi tadi pesannya, kata Opuko ini zaman sudah berganti, sudah satu zaman 2000 sekian tahun, sudah masuk zaman baru.
Jadi banyak hal-hal yang kemarin filosofi, pengajaran, teknologi atau apa nggak bisa dipakai lagi. It doesn't work anymore. Alamnya udah berganti. Nah, kita sekarang justru kayak audio wave gitu kan. Kemarin begini, lagi down, lagi bawah banget. Selama ini era begini, kita tinggal di era ini, sekarang mau naik lagi. Nggak bisa pakai zaman yang ini gitu loh. Musik kembali zaman yang ini. Ibaratnya dulu siang terus malam, sekarang udah siang lagi. Nggak bisa malas-malasan tidur lagi gitu loh. Udah mesti bangun. Tools yang kita pakai udah beda, baju kita udah beda, baju yang buat macul, bukan baju tidur lagi, bukan piyama. Semua mesti diganti kembali ke era siang atau era zaman dulu. Itulah yang lagi kita hidup dalam kita aja sekarang juga udah berubah kan, semenjak ada pandemi kita udah style udah berubah kan. Dari mulai belanja online, dari kerja online, dari segala macam udah apa ya, WFH itulah dan macam-macam. Dan aku memang sebelum ada pandemi aku udah buat satu lagu, Fik. Dan itu kata-katanya dari itu bahwa kita akan masuk zaman baru yang nanti akan semua kita ngerasa satu, ada bla bla bla. Ntar aku putar di habis ini. Oke, jadi pesannya itu kita sudah masuk zaman baru, nggak bisa lagi pakai cara-cara old barat. Style. Old style. Di kemarin dibutuhkan, style. Western style dibutuhkan karena memang eranya. Sekarang sudah masuk ke era berikutnya yang sama dengan era zaman dulu. Nah, jadi intinya pesannya untuk anak muda, cobalah gali justru akarmu. Itulah tools kita saat ini yang proper, bukan yang kemarin-kemarin ini yang dari barat gitu loh. Next kita mesti nyambung ngomong lagi nih. Wah, panjang bisa sampai pagi tuh Mas. Next kita nyambung lagi pas ke Jogja balik lagi. Ya, gitu aja teman-teman, ntar kita nyambung lagi sama Bang Vicky nih. Thanks banget Bang Vicky. Siap. Udah sampai Jogja, udah nyampe. Salam damai nih, salam cahaya. Salam damai, salam cahaya. Friends, thanks ya udah ngeliat ya. Thank you.